Bab 476, tiba di kota Hong Kong. Ricard terdiam beberapa detik lalu tiba-tiba tertawa. Sepertinya keluarga Wu masih menolak menyerah. Ini adalah kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Paul mencibir, Hasnar telah terjebak di puncak alam transformasi selama hampir 10 tahun. Meskipun dia telah mencapai kekuatan setengah langkah menuju alam ilahi, tapi untuk menerobos selalu sulit untuk maju ke alam ilahi. Sekarang mereka memiliki kesempatan ini, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ricard mengangguk dan berkata, kalau begitu, biarkan Tuan Robin pergi. Buah asal ilahi ini sangat penting bagi Anda, dan tidak boleh ada kesalahan. Di belakangnya, kepala pelayan tua itu muncul dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, tulang tua orang tua itu hanya perlu latihan. Setelah bertahun-tahun, apakah orang tua itu masih hidup? Tapi Paul menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, kakek, kurasa aku tidak perlu mengganggu Pak Tua Robin kali ini. Cahaya ungu melintas di matanya, dan dia berkata dengan tenang, kali ini saya akan pergi ke Pulau Hong Kong secara langsung. Ricard mengerutkan kening, tetapi sebelum dia berbicara, Paul melanjutkan, kakek, jangan khawatir. Saya telah mempertimbangkan masalah ini. Buah asal ilahi sangat penting bagi saya untuk mempraktikkan metode rahasia jiwa. Saya tidak boleh kehilangannya. Keluarga Wu ingin membuat air menjadi keruh sehingga mereka dapat memancing di perairan yang bermasalah, jadi aku akan menghentikan mereka sepenuhnya. Kebetulan jika sepupuku Aiden juga pergi, aku juga akan menemuinya. Ricard memandang Paul dengan hati-hati dan mengangguk setelah beberapa saat, karena kamu sudah memikirkannya, aku tidak akan menasihatimu lagi. Namun, saya punya satu syarat, yaitu biarkan Tuan Robin pergi bersama Anda. Meskipun Anda kuat, Anda telah tinggal di sekte abadi dan masih memiliki terlalu sedikit pengalaman sosial. Dengan Tuan Robin di sini, ada baiknya punya seseorang untuk menjagamu. Paul mengerutkan kening, lalu mengendurkan alisnya, mengangguk dan berkata, semuanya terserah pengaturan kakek. Kapan kamu berencana pergi? Saya akan memberitahu pihak Hong Kong untuk bersiap-siap. Jangan terburu-buru. Menurut informasi, setidaknya butuh waktu seminggu agar buah asal ilahi matang. Saya berencana tiba di Pulau Hong Kong 3 hari sebelumnya. Ya, Ricard mengangguk, saya akan meminta orang-orang untuk memperhatikan pergerakan keluarga Wu, Istana Surgawi, dan kekuatan lainnya kapan saja. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari keluarga Wang di Pulau Hong Kong dan Sekte Master Bumi akan membantu Anda sepenuhnya. Keduanya mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan Paul membungkuk lalu pergi. Halaman kecil itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ricard berdiri, berjalan perlahan menuju bangunan kayu, melihat ke kejauhan, ekspresinya menjadi sedikit rumit. Orang tua, menurutmu apakah aku salah saat itu? Sosok tua itu tampak seperti hantu, wajahnya sedikit berubah, tetapi dia tidak berbicara. Saat berikutnya, wajah Ricard perlahan berubah menjadi dingin, dan matanya menjadi tegas lagi. Apakah itu benar atau salah? Itu sudah pasti. Setidaknya, keluarga Palmer telah menjadi keluarga nomor 1 di Sundari. Jika kamu benar-benar bertemu dengannya kali ini, bunuh dia. Sosok lelaki tua itu bergetar sedikit, lalu dia membungkuk dengan suara yang dalam dan berkata, ya. Dia kaki tangan Ricard, dan hubungannya dengan Ricard sangat halus. Mereka tampak seperti atasan dan bawahan, tetapi sebenarnya mereka seperti teman lama. Di seluruh keluarga Palmer, dia hanya mendengarkan perintah Ricard. Bahkan Paul tidak punya hak untuk memerintahkannya. Karena dia adalah pembangkit listrik Dewa Pedang. 30 tahun yang lalu, orang kuat di alam dewa yang menjadi terkenal di Sundari, Dewa Robin. Selama 30 tahun terakhir, kekuatannya kini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan Paul, yang telah berlatih di Sekte Abadi selama bertahun-tahun, sangat takut padanya. Meskipun Aiden sangat kuat, dari sudut pandang pembangkit tenaga listrik veteran tingkat dewa seperti dia yang berada di puncak, dia tetaplah seorang junior dengan beberapa bakat dan keberuntungan. Bunuh dia paling banyak dengan 3 pedang. Ini adalah kepercayaan dari pembangkit tenaga listrik veteran di tahap tengah alam dewa. Pada tanggal 17 Oktober sebuah berita muncul yang sekali lagi mengejutkan dunia seni bela diri Sundari. Hasnar, pemimpin super kuat dari keluarga Wu di kota hujan yang menduduki peringkat keempat dalam daftar Grandmaster Sundari, dan Raja Pedang Mosul Atler Enma bekerja sama untuk menantang Aiden, tetapi dikalahkan satu demi satu. Terlebih lagi, hal yang paling sulit dipercaya adalah mereka berdua dikalahkan oleh Aiden dalam waktu kurang dari 10 menit. Dalam 10 menit, sungguh sulit dipercaya kehilangan dua pria super kuat di 10 besar daftar Grandmaster Sundari. Ketika berita itu keluar, banyak orang tercengang dan tidak dapat mempercayainya untuk beberapa saat.
Setelah pertempuran ini, reputasi Aiden mencapai puncaknya di dunia seni bela diri Sundari. Nama Grandmaster pertama di Sundari memang pantas diterima. Dunia luar sedang bergejolak, tetapi Aiden tidak mempedulikannya. Setelah mengatur banyak urusan untuk keluarga Lee, Aiden membawa Stephen dan Nico ke kota Hong Kong. Adapun Taylor, Aiden menyuruhnya tinggal di keluarga Lee dan melindungi Arai. Dengan peningkatan Aiden, kekuatan formasi pelindung gunung keluarga Lee telah meningkat hampir 30%. Dengan kendali metode legendaris Aiden, bahkan jika orang kuat di alam dewa mengambil tindakan, formasi tersebut dapat menahannya. Mengenai setuju untuk pergi ke ibu kota bersama Octavia, Aiden melupakannya begitu saja. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan buah asal ilahi dan kemudian dipromosikan menjadi alam bawaan. Pada saat itu, dia akan dapat berlari tanpa hambatan di bumi. Pada sore hari tanggal 16 Oktober pesawat terbang di udara selama 7 atau 8 jam dan akhirnya mendarat di Bandara Internasional Pulau Hong Kong. Sebelum Nico menjadi murid Aiden, dia adalah seorang tuan muda yang keren. Dia sering datang ke kota Hong Kong, surga hiburan dan belanja. Dia telah memesan hotel terlebih dahulu sebelum datang ke kota Hong Kong. Beberapa orang baru saja meninggalkan bandara, dan mobil hotel sudah menunggu di gerbang bandara. Saat Aiden dan yang lainnya turun dari bandara, mereka merasakan kemegahan dan kekayaan kota Hong Kong. Seperti yang diharapkan dari kota metropolitan internasional, selalu ada arus orang di sekitarnya, banyak di antaranya adalah orang asing berkulit putih, coklat, atau hitam dengan berbagai aksen. Inggris, Spanyol, Thailand, Jepang, Korea. Banyak pesawat transit di Pulau Hong Kong dan kemudian terbang menjauh. Namun, Aiden tidak terlalu memperhatikannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia melakukan perjalanan melintasi galaksi dan melihat planet peradaban ilmiah dan teknologi yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, dia telah melihat terlalu banyak kota udara, kota bawah tanah, dan kota bawah laut. Meski kota metropolitan internasional seperti kota Hong Kong mewah dan makmur, namun hal itu justru membuat Aiden melihat kembali. Hah? Kesadaran Aiden menyelimuti dirinya, dan dia tiba-tiba merasa ada banyak orang dengan kekuatan magis di seluruh bandara. Sejak dia menghadiri pertemuan seni bela diri di Akenia, dia belum pernah melihat begitu banyak prajurit berkumpul lagi. Apalagi ini hanya bandara, entah ada berapa banyak lagi di seluruh pulau Hong Kong? Tidak, mereka bukan pejuang, tapi praktisi. Aiden sedikit mengernyit. Setelah dia membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia pada dasarnya hanya bertemu dengan pejuang internal dan sangat sedikit penyihir yang mempraktikkan Taoisme. Yang ada hanya master penyihir palsu, Lawrence dari kuil awan putih, dan Kobe dari sekte penyihir hitam Burma. Hal ini dikarenakan dibandingkan dengan pencaksilat, budidaya Taoisme lebih sulit dan sulit ditembus. Misalnya, Tuan Yan yang mengikuti Jessica ke lembah berkabut sebelumnya, dan Guru Noru yang bersama Logan, keduanya adalah praktisi. Terutama Noru yang sudah menginjak usia 60 tahun, namun masih berlama-lama di tahap tengah Taoisme, sedangkan Tuan Yan yang berada di tahap akhir Taoisme, dianggap jenius jika bisa berlatih sampai titik ini di usia seperti itu. Bab 477, Masalah akan datang. Meski begitu, keluarga Wang di Hong Kong sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya, hal ini menunjukkan bahwa master praktik hukum memiliki status yang sangat tinggi di kota Hong Kong. Di dunia seni bela diri, ada terlalu banyak orang yang lebih berbakat dari Tuan Yan. Bahkan Grandmaster alam transformasi, alam ilahi dapat menentukan peringkat daftar Grandmaster sendirian. Kultivator sejati jauh lebih jarang daripada Master. Aiden hanya mengenal Lawrence dan Kobe sekarang. Apakah kota Hong Kong benar-benar surganya para penyihir? Saya sudah lama mendengar bahwa orang-orang di kota Hong Kong dan selatan memperhatikan Feng Shui, metafisika, dan memuja berbagai ahli. Sekarang tampaknya hal itu memang benar. Aiden sedikit bingung, tidak peduli seberapa besar dia mengagumi mereka, mungkin jumlah inisiatnya terlalu banyak. Tapi ini bukan urusannya, dia mengikuti Nico dan yang lainnya ke dalam mobil khusus dan pergi ke hotel. Saat Aiden menarik pikiran spiritualnya, orang-orang berbeda dari setiap sudut bandara mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah kepergian Aiden dengan beberapa keraguan. "Kakek, ada apa?" tanya seorang gadis berambut panjang, mengenakan gaun hitam dan berwajah menawan dengan kening berkerut. Aneh, kenapa aku merasa seperti sedang dimata-matai sekarang? Seorang lelaki tua dengan kepala cerah dan janggut putih, menyentuh dagunya dan bertanya dengan ragu. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan kekuatan besar dari pikiran spiritual menghilang dalam sekejap, tetapi dia dengan cepat menariknya kembali, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Master Bumi Kota Hong Kong mengetahui keberadaan kita? Ketika gadis berbaju hitam mendengar ini, wajahnya menjadi dingin, dan kemudian dia mencibir, "Kakek, aku khawatir kamu terlalu memikirkannya."
Bahkan jika aku memberi mereka keberanian, mereka tidak akan berani memata-matai orang yang benar-benar ingin melihat Tuhan. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, tapi matanya tetap serius. Ayo pergi. Kali ini kita harus memulihkan kehormatan Sekte Master Bumi kita, menyingkirkan para penggarap jahat, dan memperbaiki kode etik Sekte Master Bumi. Gadis itu mengangguk tajam dan berjalan keluar dengan beberapa pria berbaju hitam di belakangnya. Setelah lelaki tua itu dan yang lainnya pergi, di hotel seberang bandara, dua sosok berbaju hitam perlahan muncul di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Di antara mereka, seorang pemuda berambut pendek memegang teleskop dan melihat ke tempat Aiden dan lelaki tua itu pergi, lalu mengeluarkan telepon satelit dan memutar nomor. Segera, suara wanita malas terdengar. Katakan. Nona, orang yang dituju telah meninggalkan bandara. Saya mengirim seseorang untuk memeriksanya. Mereka seharusnya menginap di Hotel Hilton. Apalagi, siapa yang ikut dengannya? Menurut informasi yang Anda berikan kepada saya, Nona, kedua orang itu seharusnya adalah Stephen dan Nico. Jadi begitu? Ngomong-ngomong, Nona, saya juga melihat memo dari Sekte Master Bumi di sini. Mereka sepertinya datang untuk Master Hilman dan yang lainnya. Saya tahu, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan memberitahu Guru Hilman dan yang lainnya tentang ini. Sekarang Anda terus memantau Aiden dan yang lainnya secara diam-diam, dan pastikan untuk tidak mengekspos mereka. Jangan khawatir, Nona. Setelah menutup telepon, kedua orang itu menghilang dalam sekejap. Sementara itu, di kawasan villa tingkat menengah, tempat berkumpulnya orang-orang kaya dan terkenal di kota Hong Kong, terdapat sebuah villa mewah yang menempati area yang luas. Jessica, putri tertua keluarga Wang di kota Hong Kong, sedang berbaring malas di bak mandi sambil mandi mawar. Menyerahkan telepon satelit kepada pelayan, mata sipit Jessica bersinar dengan senyuman yang aneh. Dia mengangkat tangannya yang seputih salju tinggi-tinggi, mengambil segumpal air, dan memercikkannya ke leher rampingnya yang seputih salju. Matanya sedikit kabur dengan sedikit sentuhan seksi. Aiden, kamu akhirnya sampai di sini. Hanya saja kali ini, kamu datang ke halaman rumahku. Biarpun kamu memiliki kemampuan yang hebat, kamu tetap harus menundukkan kepala kepadaku di kota Hong Kong ini. Keluarga Palmer di ibu kota telah berjanji bahwa selama dia dapat membantu menangani Aiden kali ini, setelah kejadian itu selesai, apakah itu ramuan misterius penyelamat jiwa atau formula cairan kehidupan yang terkenal di daratan, dia bisa diserahkan. Ini hanyalah harta karun bernilai ratusan miliar, dan Jessica segera menyetujuinya. Oleh karena itu, ketika Aiden datang ke kota Hong Kong, reaksi pertamanya bukanlah menyambutnya, tetapi diam-diam mengirim seseorang untuk mengawasinya. Saat ini, situasi ekonomi global sedang terpuruk, dan situasi konsorsium keluarga Wang tidak optimis, kini Aiden mengirimkan uangnya. Namun, kehidupannya di kota Hong Kong akhir-akhir ini terlalu lancar, dan dia sama sekali tidak memperhatikan berita Aiden, dia tidak tahu betapa menakutkannya Aiden sekarang. Dalam kesannya, Aiden hanyalah seorang ahli dalam tahap awal transformasi. Adapun keluarga Palmer, mereka pasti tidak akan mengatakan kebenaran padanya, jika tidak, dia mungkin tidak berani menjadi musuh Aiden. Saat ini, Aiden dan yang lainnya sudah duduk di dalam mobil Mercedes-Benz yang dikirim oleh Hotel Hilton, menuju Hotel Hilton di kota Hong Kong. Ini adalah perjalanan bisnis pertama Nico dengan Aiden, jadi tentu saja dia harus berperilaku baik. Dia langsung memesan kamar presidensial untuk Aiden di lantai atas Hotel Hilton, sementara dia dan Stephen memesan kamar bisnis. Menurutnya, dengan status Aiden, dia secara alami harus tinggal di suite teratas, jika tidak maka statusnya tidak akan layak. Dan dengan sumber keuangan grup lebah hijau saat ini, tidak ada masalah meskipun mereka tinggal di kamar presidensial ini sepanjang tahun. Di lobi Hotel Hilton, Aiden dan Stephen sedang duduk di sofa dengan mata tertutup, sementara Nico check-in di meja depan hotel. Wanita di meja depan tiba-tiba tersenyum meminta maaf dan berkata, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Presidential Suite di lantai paling atas 1908 yang Anda pesan telah dipesan oleh VIP sebelumnya. Saya dapat membantu Anda pindah ke suite lain. Untuk sampaikan permintaan maaf kami, Anda ada diskon 10% untuk semua pembelian." Apa? Wajah Nico menjadi gelap sejenak, saya tidak memerlukan diskon 10%. Saya memesan penthouse suite ini sebelumnya, apakah masih bisa dirampok? Hubungi manajer Anda segera, segera. Nico benar-benar marah kali ini. Ini adalah hotel bintang 5 yang terkenal secara internasional, namun hal seperti itu bisa saja terjadi. Kamar yang dia pesan sebelumnya untuk gurunya dirampok. Ini seperti tamparan telanjang di wajah Tuan Sanders.
Gadis kecil di meja depan sangat ketakutan ketika dia melihat mata dingin Nico sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan segera memanggil manajer untuk datang. Segera, seorang pria parubaya dengan tuxedo hitam berjalan dengan cepat, membungkuk sedikit kepada Nico dan berkata, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saat Anda memesan kamar, tamu di kamar itu sudah memutuskan untuk check out. Tapi kemudian tamu tersebut memperpanjang masa tinggalnya untuk sementara, dan hingga saat ini, kami benar-benar tidak punya pilihan, jadi harap dipahami." Nico menatapnya dengan lurus dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh?" Lapisan keringat tipis tiba-tiba muncul di dahi manajer parubaya itu, dan wajahnya tampak jelek. Sial, sorot mata pemuda ini menakutkan sekali. Orang ini jelas bukan orang udik dari daratan. Matanya menegaskan bahwa dia adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia tersenyum pahit, "Tuan muda, kalian semua hebat. Jangan mempersulit saya, manajer kecil." Nico berkata dengan tenang, "Aku tidak akan mempermalukanmu. Hubungi orang yang merampok kamarku dan biarkan aku berbicara dengannya. Apakah kamu tidak mempersulitku? Aku akan memberimu waktu 5 detik." Melihat pemandangan di depannya dari kejauhan, Stephen sedikit mengernyit, "Tuan, kakak senior Sanders sepertinya dalam masalah." Aiden tersenyum dan berkata, "Itu menarik. Kita baru saja tiba di Pulau Hong Kong, apakah orang-orang itu sudah tidak sabar?" Bab 478, Putra Tertua Keluarga Wang. Mendengar kata-kata Aiden, ekspresi Stephen berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Guru, apakah orang-orang dari keluarga Palmer sudah mulai mengambil tindakan?" Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Mereka mungkin bukan dari keluarga Palmer. Mereka mungkin tidak akan menggunakan tindakan bodoh seperti itu sekarang. Tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Aku ingin melihat monster dan hantu apa yang muncul selanjutnya." "Ya?" Stephen menjawab, tetapi matanya mengamati orang-orang di aula dengan mata yang sangat tajam, siap mengambil tindakan kapan saja. Manajer parubaya itu mengalami kesulitan bernapas karena aura yang memancar dari Nico. Senyuman pahit di wajahnya semakin dalam. "Tuan muda, saya tahu Anda memiliki latar belakang yang baik di daratan, tetapi ini adalah kota Hong Kong. Biar ku beritahukan ini padamu, kamu tidak boleh menyinggung tamu terhormat yang telah memutuskan untuk tinggal di rumah itu." Nico menatap lurus ke arahnya dan tiba-tiba mencibir. "Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat siapa tamu terhormat itu. Beritahu dia untuk segera datang." Manajer parubaya itu mengerutkan kening. Dia sudah mengatakan ini, tapi pria ini masih bertahan. Dalam hal ini, jika mereka mencari kematian sendiri, maka mereka tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dia tidak lagi ragu-ragu, memutar nomor, terlihat sangat hormat, mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian menutup telepon. "Tuan, mohon tunggu sebentar, Tuan Wang akan segera datang." Di kejauhan, mata beberapa orang yang menonton menjadi heboh saat melihat hal tersebut. Selanjutnya sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Orang-orang yang bisa memesan Presidential Suite di Hotel Hilton semuanya adalah orang kaya dan bangsawan, sehingga tentu saja mereka sangat penasaran dengan identitas kedua pemuda tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria muda berjas putih dengan rambut gimbal keluar dari lift sambil mengumpat dengan dua model muda jangkung di pelukannya. "Apa yang kamu coba lakukan? Uang lama, atau apa? Kamu tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu? Kamu sia-sia. Orang desa dari daratan masih ingin tinggal di kamar eksklusifku? Aku membuatnya malu. Bagaimana dengan anak itu? Di mana dia? Hari ini saya ingin mengajari dia bagaimana menjadi pria baik dan membuatnya ingat bahwa ini adalah Pulau Hong Kong, bukan tanah seluas 3 hektar di daratan." Di aula, orang-orang yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan dengan ekspresi lucu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika melihat pemuda itu, dan mereka semua mundur, seolah-olah mereka sedang menghindari bintang jahat. Ternyata pemuda pesolek dari keluarga Wang ini, tak heran dia begitu sombong. Anak dari daratan itu akan mendapat masalah. Ya, tidak baik menyinggung siapapun, tapi ini adalah inkarnasi iblis. Tidak peduli apa latar belakang anak dari daratan itu, dia pasti akan menanggung akibatnya. Sekelompok orang besar dari Hong Kong dan tempat lain sedang duduk di area rekreasi di kejauhan, ketika mereka melihat Nico, mata mereka menjadi penuh simpati. Putra tertua keluarga Wang yang keren ini terkenal di seluruh kota Hong Kong sebagai Raja Iblis. Ditambah dengan keluarga Wang, keluarga miliarder di belakangnya, Sami ini bisa dikatakan durhaka di kota Hong Kong. Hanya saja keluarga Wang dan kota Hong Kong, hanya orang dari keluarga besar lainnya yang dapat mengendalikannya.
Sami berjalan langsung ke Nico dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu ingin mencuri kamarku?" Nico mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Koreksi, kamu merampok kamar kami." Kentut. Keluarga Wang kami memiliki saham di Hotel Hilton di kota Hong Kong ini. Semua kamar di sini adalah milik saya. Saya bisa tinggal dimanapun saya suka. Anda, anak dari daratan, baru saja berbicara omong kosong dengan saya. Keluar dari sini sebelum aku marah, atau aku akan meminta penjaga keamanan mengusirmu. Setelah mengatakan itu, Sami memeluk kedua gadis jangkung itu dan berbalik untuk pergi dengan angkuh. Tapi sebelum dia pergi, dia melihat Nico tiba-tiba tertawa. "Wah, kenapa kamu tertawa?" Sami berbalik dan memandang Nico, ekspresinya sedikit jelek. "Aku menertawakanmu karena tidak mengerti maksudmu." "Hah, apakah kamu mencari kematian?" Wajah Sami berubah muram sesaat, tubuhnya bergerak dan kaki kanannya dicambuk ke arah Nico seperti cambuk panjang. Kaki cambuk yang tinggi ini terlihat garang bahkan memiliki suara angin sepoi-sepoi yang cukup menggertak. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghadapi orang biasa, tetapi apakah Nico orang biasa? Jawabannya negatif. Saat ini, Nico hampir menyempurnakan teknik pedang King Yuan tingkat pertama. Kekuatannya tidak lebih lemah dari ahli transformasi tahap awal biasa. Dia sudah dianggap sebagai Master Super. Bagaimana seseorang seperti Sami, yang begitu mencolok dan bersulam, bisa membandingkannya? Boom! Sebelum cambuk Sami jatuh, cambuk itu dipegang erat oleh Nico. Sekilas, kamu terlihat seperti pria yang terlalu mabuk. Kaki yang dikocok tinggi itu begitu lembut sehingga cukup untuk menakuti anak-anak, tapi itu tidak cukup bagiku. Nico tersenyum menghina, seolah membuang sampah, dan melambai ringan. Boom! Sami, dengan mata kusam, terbang seperti karung pasir dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Kali ini, Sami dipukul hingga hampir mati. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menatap Nico dengan gigi terkatup, hanya untuk melihatnya menatapnya dengan ekspresi sarkastik di wajahnya, seolah-olah dia mengejeknya karena lemah. Boom! Sami langsung meledak. Wajahnya langsung memerah, dan napasnya sangat cepat. Dia menatap Nico, seolah-olah dia akan kram dan mengulitinya, dan berteriak pada dua pengawal berbaju hitam di belakangnya, "Sial, apakah kalian berdua buta? Mengapa kamu tidak bergegas? Aku akan menghancurkan bocah daratan ini hari ini, dan tidak ada gunanya ada orang yang datang." Manajer parubaya yang bersembunyi di sudut diam-diam mengatur agar bawahannya mematikan kamera pengintai, dan kemudian mengirim petugas keamanan untuk menutup pintu masuk lobi. Tuan muda dari keluarga Wang dipukuli di sini. Jika keluarga Wang tidak diberikan penjelasan yang memuaskan hari ini, dia, manajer hotel, dan penanggung jawab Hotel Hilton Hong Kong mungkin akan menderita. Kedua pria parubaya dengan wajah jujur saling memandang dan tanpa ragu-ragu, mereka segera menyerang Nico. Kekuatan keduanya sangat kuat, keduanya adalah master kekuatan internal tahap akhir, bersama-sama, mereka cukup untuk bersaing dengan master yang memiliki kekuatan internal sempurna. Yang disebut ahli mengetahui apakah ada target segera setelah dia bergerak. Dalam sekejap, kedua sosok itu berubah menjadi dua bayangan, menyerang punggung dan dada Nico satu demi satu. Kecepatan keduanya sangat cepat sehingga orang-orang di kejauhan hampir tidak bisa melihat dua bayangan setelahnya. Desir! Tinju itu datang dalam sekejap, tetapi sebelum semua orang dapat melihatnya dengan jelas, mereka mendengar dua rangan teredam hampir pada saat yang bersamaan, dan dua sosok hitam terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat, lalu menghantam tanah dan jatuh pingsan. Saat berikutnya, seluruh aula kembali sunyi senyap. Sosok Nico seperti hantu, mengeluarkan hantu di udara dan muncul tepat di depan Sami yang terkejut dan ketakutan, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Wang, apakah Anda ingin melanjutkan?" Wajah Sami memerah dan putih, dia menatap wajah Nico dan berkata dengan dingin, "Wah, aku telah melakukan kesalahan. Aku tidak menyangka kamu menjadi pejuang yang kuat dengan kekuatan batin. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang seniman bela diri yang kuat dapat bertindak sembarangan di kota Hong Kong? Lelucon yang luar biasa. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang, jika tidak aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Bab 479, 6 Kejahatan Yin Ekstrim. Pada saat yang sama, ketika para pemimpin bisnis yang menonton dari kejauhan memandang Nico, pandangan mereka berubah drastis. Aku tidak menyangka adik laki-laki ini benar-benar ahli kekuatan internal pada usia seperti itu. Pantas saja dia begitu percaya diri. Benar. Menurutku usianya, aku khawatir dia baru berusia 20-an, tapi kekuatannya tak terduga.
Menurutku, dia mungkin memiliki kekuatan batin tahap akhir atau bahkan puncak kekuatan batin. Bukankah ini jenius dari keluarga seni bela diri di daratan? Jika itu masalahnya, akan ada hal-hal hebat untuk ditonton. Cih, apa yang kamu tahu? Seorang pria parubaya dengan penampilan dingin sedang duduk di sofa di area VIP. Dia melihat ke kejauhan dan berkata sambil mencibir, apa yang bisa dilakukan keluarga seni bela diri? Ini adalah kota Hong Kong. Bahkan jika mereka berada di daratan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, akan sulit untuk mencapai sini. Ini adalah dunia pemerintah dan penyihir Hong Kong. Sebagai keluarga kaya yang sudah lama berdiri di kota Hong Kong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang latar belakang keluarga Wang? Tunggu dan lihat saja, anak itu dalam masalah hari ini. Mendengarkan kata-kata tegas pria parubaya yang dingin itu, ekspresi semua orang sedikit berubah. Konon naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal, apalagi keluarga Wang bukanlah ular lokal di kota Hong Kong ini, melainkan eksistensi seperti pemimpin. Dengan latar belakang keluarga Wang, bagaimana mungkin tidak ada penyihir yang kuat? Seolah membenarkan kecurigaan mereka, ketika suasana di lapangan memadat, tiba-tiba sesosok tua berjubah abu-abu datang entah dari mana dan berdiri diam di belakang Sami. Terima kasih Tuan. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul, wajah Sami langsung menjadi gembira. Old Mo, kamu akhirnya muncul. Haha. Sialan, orang ini benar-benar berani menyakitiku. Tuan Mo, cepat tangkap dia, aku akan mengulitinya hari ini. Orang tua yang dia panggil Tuan Mo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata tanpa daya, Tuan Sami, wanita tertua baru saja menyuruhku untuk berhenti membuat masalah. Mo tua, sebenarnya bukan aku yang mencari masalah kali ini. Orang inilah yang tidak menganggap serius keluarga Wangku. Aku sudah mengungkapkan identitasku. Dia masih ingin merampok kamarku dan bahkan menyakitiku. Jika kamu baru saja di sini, kamu seharusnya melihatnya. Orang tua itu terdiam beberapa saat dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia memandang Nico, anak muda, mohon rendah hati kepada Tuan Sami dan minta maaf. Saya melihat bahwa Anda adalah seorang junior dan saya tidak ingin menyakiti Anda. Meminta maaf. Nico menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu, dan tiba-tiba tertawa, tetapi senyumnya penuh kedinginan. Aku tidak punya kebiasaan meminta maaf pada sampah seperti ini. Baiklah, kelopak mata lelaki tua itu yang terkulai terbuka sejenak, dan sebuah cahaya muncul dari matanya yang keruh, karena kamu sedang mencari kematian, maka jangan salahkan aku. Boom. Orang tua itu maju selangkah, dan seluruh aula tampak bergetar. Bus. Aura yang kuat muncul dari tubuh lelaki tua itu, menyapu seperti badai dalam sekejap, membuat semua orang di aula kewalahan dan membuat mereka terengah-engah. Ini adalah orang sungguhan, orang nyata dan berkuasa yang mempraktikkan hukum. Saya, sebenarnya cukup beruntung bisa bertemu dengan seorang praktisi Dharma sejati di sini. Ini benar-benar perjalanan yang berharga. Benar-benar perjalanan yang berharga. Seorang sundari perantauan memandang ke depannya dengan penuh semangat, kata-katanya tidak jelas dan wajahnya memerah. Praktisi hukum merupakan legenda di seluruh wilayah pesisir selatan, dan setiap dari mereka adalah tamu dari perusahaan keluarga besar dan konsorsium. Meski ada orang kaya seperti dia dengan kekayaan bersih puluhan juta, masih sulit melihat orang yang benar-benar kuat. Bukan hanya dia, orang-orang kaya dan berkuasa lainnya juga melihat ke lapangan dengan penuh semangat dan keterkejutan. Anak dari daratan sudah mati kali ini. Keluarga Wang benar-benar kuat. Sungguh suatu kemewahan bisa mengirim orang yang sangat kuat untuk melindungi Sami. Hei, anak dari daratan itu benar-benar berani membalas Guru Mo. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Mendengarkan komentar sini semua orang, Aiden dan dua orang di sudut sepertinya tidak terlihat saat ini, dan tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Hal ini disebabkan oleh kekuatan mental Aiden yang kuat, orang-orang ini bahkan tidak dapat menyadari keberadaan Aiden dan mereka berdua, orang sungguhan yang bernama Mo. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengambil tindakan? Kakak senior Sanders seharusnya bukan tandingan orang tua itu. Tidak masalah, ada hubungannya dengan itu. Aiden tersenyum tipis. Dia hanyalah dewa awal, tapi sekarang dia bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Tepat pada waktunya untuk berlatih dengan Nico. Sihir bumi dan pengikatan energi bumi? Jubah lelaki tua berjubah abu-abu itu mengepul, dan warna aneh mengalir di matanya, dia membuat segel dengan kedua tangan dan menunjuk ke arah Nico dari kejauhan. Bus! Dua aliran udara berwarna kuning kecoklatan setebal lengan terkunci di kaki Nico seperti rantai.
HMPH, Nico mendengus dingin, cahaya pedang di tubuhnya menyala, dan pada saat yang sama tubuhnya meledak kembali, tangan kanannya menjadi pisau dan tiba-tiba menebas. Hancurkan. Cahaya pedang hijau, sangat tajam, jatuh langsung ke aliran udara kuning bumi. Anehnya, aliran udara kuning bumi justru menyebar, lalu dikejar langsung menuju Nico. Tidak ada gunanya, Nak, pedang kondensasi energimu tidak bisa mematahkan mantra orang tua itu sama sekali. Saat lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara, dia tertawa keras, tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya secara tiba-tiba. Hosh! Hembusan angin biru menyapu, langsung meniup perabotan dan vas dekoratif di aula hingga berkeping-keping. Penjaga keamanan di aula mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat mundur. Sosok Nico langsung terselubung. Hancurkan! Teriakan marah keluar, dan di tengah angin hijau, cahaya pedang yang menyilaukan melintas, dan saat berikutnya sosok Nico muncul dengan panik. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu yang melihat pemandangan ini dari kejauhan menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Kekuatannya cukup bagus, dia mampu melarikan diri dari formasi pembunuh angin lama. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa menangkap gerakan orang tua itu. Ketika dia terjebak di Nico, dia telah menggunakan sihir secara rahasia, dan semua segel telah selesai. Perbedaan terbesar antara penyihir dan pejuang adalah jika senjata ajaib tidak dipinjam, seringkali penyihir membutuhkan waktu untuk melepaskan mantranya. Dan di dunia ini, ada cukup banyak prajurit yang bisa membunuh mereka lebih dari 10 kali. Tapi sihirnya aneh dan bisa membunuh orang secara diam-diam. Dalam masyarakat modern, hanya ada sedikit konfrontasi langsung, sehingga banyak pejuang yang lebih takut pada penyihir, takut mereka akan mati karena sihirnya secara tidak sengaja. Pergi. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu akhirnya merapal mantra di bagian bawah kotak. Saya melihat roh jahat bersiul mengembun, melayang di udara, bergegas menuju Nico seperti angin panjang yang dahsyat. Roh jahat ini tidak terlihat dan tidak berwarna, hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, dan hanya dapat dirasakan sebagai aliran udara. Tapi ia sangat kuat, terkondensasi dari energi yin pembunuh antara langit dan bumi, dan berspesialisasi dalam merampok kehidupan. Begitu makhluk hidup terkontaminasi roh jahat, maka keseimbangan vitalitas dalam tubuhnya akan langsung terganggu, seolah-olah terjatuh ke dalam lubang es. Semua orang di seluruh aula menggigil, dan tiba-tiba ada perasaan bahwa saat itu musim gugur di bulan Oktober, dan kota Hong Kong terletak di selatan, jadi cuaca masih sangat panas. Tapi sekarang rasanya seperti memasuki musim dingin. Dan sekuntum mawar yang diletakkan di atas palang dihanyutkan oleh roh jahat dan segera layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 6 energi yin jahat. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu membentuk segel dharma yang aneh dengan tangannya. Segel dharma ini menunjuk ke 6 arah, seolah melambangkan 6 kutub langit, bumi, dan alam semesta. Energi jahat yang bersiul berkumpul dari semua arah di dunia, terbentuk dalam susunan, dan menyatu menjadi arus deras mengalir menuju Nico. Nak, kamu dianggap jenius karena mampu memblokir begitu banyak jurus lelaki tua itu di usia segitu. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa menahan jurus pembunuh lelaki tua itu? 6 energi yin jahat ini terbuat dari yin ki kejahatan duniawi yang dikumpulkan dari tempat-tempat yang sangat yin, dapat membekukan jiwa manusia dan meledakkan serta merusak segala sesuatu. Swoosh. Energi jahat abu-abu yang terlihat dengan mata telanjang mengalir menuju Nico dari segala arah dalam sekejap. Yang aneh adalah tidak peduli seberapa besar energi aslinya meledak, sulit untuk menghilangkan aura jahat ini. Kakak senior Sanders mungkin tidak mampu menahan aura jahat ini. Stephen tampak serius dan berbicara dengan suara yang dalam, mau tidak mau ingin mengambil tindakan. Aiden menggelengkan kepalanya, tiba-tiba berdiri, dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatannya saat ini, memang sulit untuk menghadapi roh jahat ini. Kalau begitu, ayo kita akhiri lelucon ini. Bab 480, hancurkan. Pria tua bernama Mo tampak acuh tak acuh saat ini, dan ketika dia melihat ke arah Nico, dia sepertinya sedang melihat orang mati. Menurutnya, pemuda yang memiliki kekuatan internal tahap akhir di usia ini, memang jenius. Namun menghadapi jurus pamungkasnya sendiri, itu masih belum cukup. Anda tahu, dia pernah menggunakan roh jahat 6 energi yin jahat ini untuk membekukan hidup-hidup master setengah langkah transformasi. Nico masih semuda itu, dan meskipun dia memiliki kekuatan batin tahap akhir, dia masih terlalu muda, dan pengalaman tempur serta kesadaran krisisnya jauh tertinggal. Ia adalah seorang kultivator sejati, dan lebih kuat dari para pejuang transformasi alam yang sama. Pemuda ini justru berani sombong di hadapannya. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau.
Orang tua bernama Mo berpikir seperti ini, dan ketika dia melihat ke atas, dia tiba-tiba tertegun, seolah dia melihat hantu. Saya melihat di mana Nico berdiri, ada orang tambahan di beberapa titik. Orang ini tampaknya lebih muda dari Nico, dia mengenakan pakaian kasual putih dan berdiri di sana dengan tenang, dia tidak memiliki nafas sedikit pun, tetapi dia tampaknya menjadi protagonis seluruh dunia. Dalam sekejap, pupil lelaki tua bernama Mo itu menyusut, dan aliran tipis keringat dingin muncul di dahinya. Siapa orang ini? Saya sebenarnya tidak menyadari bagaimana dia muncul sama sekali. Saat berikutnya, tindakan Aiden semakin membuatnya takut. Menghadapi roh jahat yang tampaknya melonjak, dia melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang tiba-tiba menyapu. Swoosh! Seperti kekuatan penghancur, roh jahat yang terlihat sangat dingin benar-benar hilang oleh angin lengan Aiden saat ini. Sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi lelaki tua bernama Mo itu tiba-tiba berubah, saat dia melihat ke arah Aiden, pupil matanya menyusut hingga ekstrim. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi. Pemuda ini sangat menakutkan. Hanya melarikan diri. Orang tua itu mengambil keputusan dalam sekejap. Ingin pergi? Kembali. Aiden tersenyum tipis dan melambaikan tangannya lagi. Pusaran transparan muncul, dan dalam sekejap mata kekuatan menelan yang sangat kuat meletus, dan sosok lelaki tua itu membeku dalam sekejap. Yin jahat, meledak. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan tanpa ragu-ragu, segel di tangannya berubah. Gelang tulang putih di pergelangan tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya abu-abu yang kaya, dan kemudian tiba-tiba terbang keluar. Cahaya abu-abu itu melonjak, melebar tiba-tiba, dan kemudian meledak. Aliran udara yang deras menyapu, dan pusaran ilusi di depan Aiden tiba-tiba bergetar, dan sebagian besar musnah. Orang tua itu mengambil kesempatan ini untuk memancarkan cahaya abu-abu yang menakjubkan, berubah menjadi bayangan dan melesat keluar aula. Adapun Sami, dia bahkan tidak melihatnya. Sekarang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa peduli pada tuan muda yang keren? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Aiden tersenyum dingin dan mengambil langkah maju pada saat bersamaan. Bus! Begitu dia turun, lampu hijau memenuhi udara dan seketika menyelimuti seluruh aula, orang-orang yang ketakutan merasa sulit bernapas, dan seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi rawa, sehingga sulit untuk melarikan diri. Sosok lelaki tua yang melarikan diri dengan cepat saat ini langsung ditutupi oleh lampu hijau, dan terdapat jimat hijau berupa rantai besi di bawah kakinya, menguncinya erat-erat. Siapa Anda, Yang Mulia? Saya ingin mengucapkan terima kasih, tamu. Saya adalah penatua tertinggi dari Sekte Selatan Kota Daun. Apakah Anda yakin ingin menahan saya di sini? Ada banyak omong kosong. Aiden tersenyum acuh tak acuh, dan mengubah tangan kanannya menjadi cakar, meraih kekosongan. Tubuh lelaki tua itu sepertinya ditarik oleh kekuatan yang kuat dan terbang mundur menuju Aiden. Orang tua itu bernapas dengan cepat, kaget dan marah, dia telah mengungkapkan identitasnya, tetapi pihak lain masih berani bersikap tidak bermoral? Tidak ada waktu untuk memikirkannya, dia mengertakkan gigi dan sedikit tekad muncul di matanya. Saat aura di tubuhnya meledak, gelang tulang putih di lengannya bergetar hebat dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan terbang keluar, sekaligus berubah menjadi cincin putih besar, langsung menutupi sosok Aiden. Ledakan cincin tulang jahat itu untukku. Saat lelaki tua itu berteriak dengan marah, gelang tulang putih yang telah berubah menjadi lebih besar tiba-tiba meledak, dan kejahatan abu-abu yang sangat kaya langsung menelan sosok Aiden. Saat ini, suhu di seluruh aula langsung turun hingga titik beku. Manajer hotel, penjaga keamanan, dan taipan bisnis di kejauhan gemetar kedinginan, tetapi pikiran mereka sangat terkejut. Pemuda misterius yang tiba-tiba muncul ini begitu kuat sehingga dia bisa memaksa seorang praktisi sejati untuk menghancurkan sendiri senjata ajaibnya? Gelang tulang putih milik lelaki tua bernama Mo jelas merupakan senjata ajaib yang dia kumpulkan dari roh jahat Yin dari ujung bumi. Pada saat ini, dia menghancurkan sendiri senjata ajaib itu, dan energi jahat Yin mengembun di atasnya. Kekuatan mengerikan ini cukup untuk membunuh seseorang master rana transformasi membeku sampai mati. Namun detik berikutnya, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Dalam aura jahat abu-abu, sosok Aiden berdiri samar, lalu membuka mulutnya sedikit dan tiba-tiba menarik napas. Angin puyuh kecil tiba-tiba terbentuk di langit, menelan semua energi jahat yang kuat ke dalam mulutnya seperti ikan paus yang menghisap air.
Mata lelaki tua bernama Mo itu hampir keluar dari kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menelan energi jahat dari udara tipis seperti ini. Bahkan yang disebut Master Genius dari Sekte Master Bumi Sekte Selatan mereka akan kesulitan melakukannya. Ini berarti kekuatan fisik, mental, dan batin orang ini semuanya luar biasa kuat, hampir melampaui orang biasa. Roh jahat itu terlalu lemah. Dibandingkan dengan roh jahat di dunia nyata, roh jahatmu seperti sake yang lemah. Aiden mendecakkan mulutnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Teknik kondensasi hati yang dia praktikkan dapat mentolerir hampir semua hal, dan terkenal karena kemampuannya menelan segala jenis yin, kejahatan, iblis, dan esensi. Bagaimana mungkin sedikit energi jahat bisa menyakiti Aiden, tapi itu setara dengan memberinya sumber daya. Namun, kultivasi Aiden telah mencapai tahap akhir kekuatan supernatural, setiap langkah maju membutuhkan vitalitas yang sangat besar, dan energi yin jahat ini tidak banyak berguna baginya. Terlalu kuat. Membandingkan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ketika lelaki tua itu sangat ketakutan, dia menamparkan dadanya dengan telapak tangan tanpa ragu-ragu. Ketika seteguk darah muncrat, kabut abu-abu di tubuhnya bergabung menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Ketika kekuatan yang kuat meledak keluar dari kabut ini, sesaat menyelimuti dirinya, sosok lelaki tua itu benar-benar melepaskan diri dari hisapan telapak tangan Aiden dan melarikan diri menuju pintu masuk aula. Keluarnya darah. Tak lama kemudian, Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, ternyata itu hanyalah teknik rahasia yang secara paksa merangsang perpaduan esensi darah dan energi sejati. Selain itu, di dunia kultivasi, pelarian darah juga merupakan teknik pelarian dari sekte iblis teratas. Teknik ini dapat membakar esensi dan darah jiwa serta menstimulasi potensi kehidupan. Ia dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu tarikan napas. Meskipun melarikan diri teknik orang tua bernama Mo berbeda dengan yang legendaris, Blood Escape serupa, tetapi berbeda dengan metode Blood Escape dari Immortal Cultivator. Orang tua itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah melarikan diri ke pintu. Tetapi ketika dia sedikit lega, suara menggoda Aiden terdengar di telinganya lagi. Apakah kamu bisa melarikan diri di depanku? Bersambung.